Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abu Yamani dengan BP 1009, Romadila Ulfarima dengan BP 1012, Dian Purnamaningsih dengan BP 1040, dan Putri Amelia Sari dengan BP 2041. Di video kali ini adalah bentuk tugas dari mata kuliah Auditing 2. Selamat menyaksikan video kami. Pada video presentasi ini, kami akan membahas yaitu audit surat berharga. Yang mana materi pertama, kami akan membahas sifat dan contoh surat berharga. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wasel, restoran terbatas, saham, obligasi, sekuritas, kredit, atau setiap derivatif dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal ataupun pasar uang. Adapun contoh surat berharga yaitu seperti cek, saham, obligasi, wasel, kwitansi, dan lain sebagainya. Investasi dalam surat berharga merupakan aktiva lancar yang disebut juga dengan current asset atau non-current asset, tergantung tujuan pembelian surat berharga. Berdasarkan tujuan pembelian surat berharga, investasi dalam surat berharga diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu temporary investment atau marketable security atau current asset dengan tujuan memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia mudah diuangkan dalam waktu singkat, dan contohnya yaitu deposito berjangka lebih dari 3 bulan, saham atau obligasi yang marketable. Yang kedua itu long term investment dengan tujuan menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar dan memperoleh pendapatan yang kontinu sebagai sumber penampung dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Menurut PSAK nomor 1 halaman 1.10 IAI 2002, surat berharga diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika surat berharga direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan posisi keuangan atau neraca, dan jika lebih dari 12 bulan maka diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Tujuan pemeriksaan atau audit objektif surat berharga. Tujuan pemeriksaan surat berharga terbagi menjadi 5 tujuan. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik atas temporary dan long-term investment. Yang kedua, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di neraca betul-betul ada dimiliki oleh atas nama perusahaan atau klien pertanggal neraca yang telah dicantumkan. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah penilaian atau valuation dari surat berharga tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan SAK. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau sesuai dengan anjuran SAK. Materi selanjutnya tentang prosedur pemeriksaan surat berharga. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary dan long investment. Yang kedua, minta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhir. Yang ketiga, pemeriksaan fisik dari surat-surat berharga tersebut dan juga kepemilikannya, apakah atas nama perusahaan. Biasanya pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan kas opnam. Seandainya surat-surat berharga tersebut disimpan oleh pihak ketiga, harus dikirimkan konfirmasi. Selanjutnya, cocokkan data-data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga tersebut. Yang kelima, periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Yang keenam, cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Selanjutnya, lakukan voting atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. 8. Periksa perhitungan bunga dan dividennya, dan perhatikan segi perpajakannya.
Periksa apakah bunga atau dividen yang diterima telah dibukukan semua. Selanjutnya, periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neraca. Untuk temporary investment, valuation-nya adalah mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Untuk long term investment, valuation-nya adalah berdasarkan harga beli, kecuali jika terdapat tendensi menurunnya harga pasar surat berharga tersebut untuk masa yang cukup panjang. 10. Adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga tersebut. Yang ke-11, periksa subsequent events untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal neraca yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat-surat berharga tersebut, misalnya penjualan long-term investment dalam subsequent period. Selanjutnya, periksa apakah penyajiannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Dan yang terakhir, tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary dan long-term investment yang diperiksa. Kemudian, apa sih resiko dari audit surat berharga ini? Nah, resiko salah saji, yaitu pada transaksi penanaman investasi pada umumnya rendah, karena transaksi ini merupakan transaksi yang jarang sekali terjadi. Lebih dari itu, pengendalian intern atas transaksi ini pada umumnya efektif karena satu atau lebih direktur berpartisipasi dalam transaksi. Nah, dalam hal ini contoh resiko akan kami lampirkan dalam bentuk kertas kerja. Gambar berikut merupakan contoh kertas kerja audit surat berharga. Pengendalian intern dari audit surat berharga tersebut. Yang pertama yaitu adalah lingkungan pengendalian. Titik tolak pemahaman SPI siklus investasi adalah pemahaman lingkungan pengendalian atas siklus investasi. Lingkungan pengendalian sangat penting untuk mewujudkan SPI dan siklus investasi yang baik. Yang kedua yaitu penaksiran resiko. Nah, penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian analisis dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi. Kemudian yang ketiga yaitu informasi dan komunikasi. Nah, pengendalian intern yang ketiga ini adalah informasi dan komunikasi. Ini merupakan penerapan sistem akuntansi yang mendasar. Perusahaan biasanya memakai buku pembantu investasi yang terpisah untuk setiap jenis surat berharga. Kemudian pengendalian intern yang keempat yaitu adalah aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus investasi dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan prosedur yang berkaitan dengan yang pertama adalah review kinerja, yang kedua pengolahan informasi, yang ketiga pengendalian fisik, yang keempat pemisahan tugas. Kemudian pengendalian intern yang kelima yaitu adalah dokumen dan catatan, yang mana dokumen dan catatan di sini meliputi yang pertama sertifikat saham, yang kedua sertifikat obligasi, yang ketiga bond indentur, yang keempat broker advice, yang kelima buku jurnal, dan yang keenam buku pembantu investasi. Kemudian pengendalian intern yang ke-6. Pengendalian intern yang ke-6 ini merupakan fungsi. Fungsi apa? Yang pertama adalah fungsi pembelian surat berharga. Kemudian penerimaan pendapatan periodik. Yang ketiga, penjualan surat berharga. Yang keempat, pencatatan transaksi. Yang kelima, pengamanan atau penyimpanan surat berharga. Dan yang keenam, penjaga ketetapan buku pembantu investasi. Sekian video presentasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.